Kita akan memasuki era di mana anime akan hancur, atau gampangnya kiamat industri anime. Percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, kemungkinan ini bakal terjadi, cepat atau lambat. Kalian pasti tahu, anime itu dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa keuntungan, anime nggak akan dibuat. Siapa yang mau rugi dalam investasi? Kan gampangnya kayak gitu. Dan demi alasan untuk mengejar keuntungan, dalam satu dekade terakhir, setiap season itu bisa ada 20 anime yang diproduksi, dan bahkan lebih. Untuk winter 2023 yang ini, yang sekarang ini, itu ada 40 anime yang tayang. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau nonton semuanya dalam satu season? Apa kalian punya waktu sebanyak itu untuk nontonin semua anime dalam season ini? Kalau iya, kemungkinan pertama kalian emang gak punya kerjaan, dan kemungkinan kedua mungkin kehidupan kalian itu kurang berarti. Atau ketiga, kalian aku yang kerjaannya nonton anime dan nge-review anime dan ngomongin anime, tapi yang dewa anime cuma aku. Jadi hitungan kasar-kasarannya kayak gini. Anggap aja anime itu durasi rata-ratanya sekitar 12 menit per episode. Dengan asumsi kalian nontonnya dengan speed 2 kali atau nontonnya di skip-skip. Dan anggap aja di musim ini tuh lagi ada 30 anime yang tayang. Itu aja kalau dihitung-hitung bisa sampai 6 jam buat nontonin semuanya. Dan sekarang kita akan ke problem yang pertama. Problem pertama adalah anime terlalu banyak dibuat. Dimana problemnya? Kan bagus kita punya banyak pilihan buat nonton anime yang mana yang kita suka. Betul, tapi itu bisa jadi bagaikan pedang bermata dua. Iya bang, tapi aku cuma nonton anime pilihan, paling cuma 5 anime. Dan disitulah problemnya. Daripada nggak jelas mau kemana dan sisanya nggak tahu mau diapain, lebih baik animenya dibikin jadi 10 anime aja biar lebih terfokus gitu. Dan forum diskusinya juga lebih terfokus ke 10 anime. Jadi bakal ku jelaskan sedikit. Apa yang bikin anime itu hidup dan komunitas anime itu hidup adalah diskusi yang ngomongin tentang animenya. Mau ngomongin teori anime, mau ngomongin animasi, mau ngomongin produksinya bagaimana, itu banyak. Kalaupun diskusinya nanti bakal kepecah jadi 30 anime, ya diskusinya masih tetap ada. Tapi secara kualitas, aku yakin diskusinya itu bakal menurun dan gak bakal terfokus. Kalau aja produksi anime ini fokus ke 10 anime aja per musim. Aku yakin bakal ada peningkatan kualitas dari anime yang tayang di musim itu. Dan anime akan terasa lebih eksklusif. Jadi cuma cerita terpilih aja yang bisa diadaptasi dengan maksimal. Fans manga, fans light novel, itu bakal puas. Dan penonton anime juga bakal puas dengan kualitas anime yang lebih terfokus ke 10 itu. Penjualan DVD atau Blu-ray itu bisa jadi bakal naik juga dong. Karena mereka fokus mau beli BD yang mana. Selanjutnya, masalah kedua adalah produksi anime yang kacau. Emang seberapa kacau bang? Yes, itu jawabannya. Coba lihat anime kayak Wonder Egg Priority 86 dan yang baru-baru ini Nier Automata, terus ada Mauga Queen. Dan anime-anime itu diproduseri sama Aniplex. Dan itu sudah menunjukkan seberapa mepetnya jadwal anime ini diproduksi. Kok bisa gitu? Kalau aja mereka produksi satu dan sudah dimulai dari beberapa tahun lalu, aku yakin anime ini bakal lanjut dan gak bakal ada kendala di produksinya, dan bahkan mungkin gak bakal berhenti tayang di tengah jalan. Kalau kau pernah dengar podcastku bersama dengan orang-orangan produksi anime, dia itu pernah bilang kalau anime itu produksinya mepet. Bahkan ada yang bisa selesainya itu hamin sekian jam sebelum tayang di TV. Belum lagi di Bleach episode terbaru. Dalam satu episode anime bisa ada 5 asisten sutradara animasi, dan itu mengindikasikan bisa aja ada masalah dalam produksi animenya. Dan satu lagi tambahan contoh, coba kau lihat animasi turun tangga ini. Apakah ini skill animatornya yang kurang atau waktu produksinya yang mepet sehingga mereka bikin kesalahan yang bodoh kayak gini? Terus, bagaimana cara mereka mengatasi masalah ini? Caranya ya jelas dengan beli baju wibu lokal di bit.ly/tokocs. Nggak kayak gitu. Mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara outsource. Dan sekarang kita ke masalah selanjutnya. Mereka terlalu bergantung dengan outsource. Kenapa ini bisa jadi masalah? Kita kembali lagi ke 4 anime dari Aniplex yang penayangannya ditunda. Alasan mereka adalah karena penyakit atau virus C19, wajarlah kalau ditunda. Tapi sejauh ini berita di Jepang tentang C19 itu nggak begitu nampak sama sekali. Dan di sini masalahnya datang. Mereka menggunakan outsource dari negara yang kasus C19-nya itu lagi naik. Dan karena tempat itu kasusnya sedang naik tinggi, jadi outsource mereka itu nggak bisa ngerjakan animenya. Kalau aja mereka nggak serakah dan punya jadwal produksi yang lebih baik, hal kayak berharap dengan outsource ini nggak akan jadi masalah. Kalau kau
bingung seberapa parahnya industri anime di Jepang bergantung dengan outsource, gini kasusnya. Misalnya animenya punya deadline 3 hari lagi sebelum tayang. Mereka bakal bilang, kita serahkan saja kerjaan ini ke negeri seberang yang bayarnya rendah dan mereka punya banyak manpower. Sumbernya dari mana, Bang? Tahu dari mana, Bang Messi? Ya, sumbernya dari aku. Aku nggak bakal ngasih sumbernya karena dia cerita dan nggak mau disebut namanya. Jadi jangan tuntut aku yang aneh-aneh. Jadi kita kembali dulu, kita ringkas dulu problem-problemnya apa aja. Anime sudah terlalu banyak dibuat dan pembuatannya itu kejar tayang. Jadi mereka bergantung dengan outsource. Dan itu semua terjadi karena kultur tonton anime yang berubah. Apa maksudnya kultur nonton anime yang berubah? Dan ini akan menjadi masalah selanjutnya. Dengan banyaknya platform streaming, studio animasi diminta untuk membuat banyak konten. Entah itu konten eksklusif ataupun konten yang bisa tayang di platform manapun. Ada yang nayangin per minggu, ada yang nayangin animenya langsung banyak episode, dan ada yang mungkin per hari juga. Dan hal yang seperti itulah yang membuat kultur anime menjadi berubah. Coba ingat, ketika anime masih belum begitu banyak diproduksi dalam satu seasonnya, kita akan cenderung berdiskusi tentang anime-anime yang tayang pada saat itu. Dan itulah yang membuat animenya hidup dan membuat komunitasnya menjadi hidup. Belum lagi, sampai sekarang itu masih banyak orang yang suka nontonnya nge-batch dan menghindari diskusi animenya dengan banyak alasannya. Aku tahu ada orang yang nge-batch itu karena mereka nggak punya waktu untuk nonton animenya. Dan aku juga tahu mereka itu takut kena spoiler, jadi mereka menghindari diskusi tentang anime. Dan akhirnya ini bakal mengarah kemana? Dan sekarang arahnya animenya sekarang udah kebanyakan, jadi mereka yang nontonnya nge-batch itu makin nggak punya waktu untuk nontonin animenya. Dan ketika mereka mau diskusi tentang animenya udah selesai satu season. Terus apa? Gak ada diskusi yang terbuat dan terbentuk akhirnya. Dengan berubahnya kultur nonton anime, akan susah untuk ngikutin atau bikin diskusi tentang anime. Karena gini, kalau misalnya aku mau ngebuat diskusi anime itu, ya aku nggak tahu kalian nontonin apa. Belum lagi yang nonton batch. Dan ya ujung-ujungnya kembali lagi, penontonnya bakal kepecah. Aku bingung mau ngebahas apa, kalian belum tentu ngikutin animenya juga, dan ya itu problem utamanya. Dan kalau misalnya ada forum anime yang sepi, itu kadang-kadang orang juga males buat ngikutin forum diskusinya karena nggak ada yang denger pembahasan mereka. Dan ujung-ujungnya ketika ada satu anime yang namanya mencuat, itu nanti bakal dikata-katain sama komunitas-komunitas ini. Bakal dikatain overhype lah, overrated lah, dan ujung-ujungnya bikin komunitas makin pecah lagi gitu. Sebenarnya masih ada banyak yang bisa ku bahas dan mau ku tambahin, tapi ini masalah AI. Jadi kita kesampingan dulu itu masalah AI karena aku belum riset banyak soal anime AI. Dan kesimpulannya adalah hati-hati nonton anime. Jangan terlalu takut sama spoiler. Nontonlah kayak kalian nonton waktu zaman dulu per minggu satu episode gitu. Jadi kalian diskusi, kalian penasaran dengan bagaimana animenya berjalan gitu. Itu lebih asik gitu karena ada yang namanya Christmas morning effect. Kalau kalian tahu. Jadi efeknya itu kayak gini. Ketika waktu Natal kau ngebuka hadiah di pagi hari untuk pertama kalinya, itu ada perasaan excited. Dan coba kita nonton anime kayak gitu. Jadi ada rasa excited ketika nonton anime. Saranku adalah kalian mesti ngikutin aja forum anime atau kalian diskusi tentang anime. Bahas anime yang kalian suka, jangan takut. Bikin aja teori anime meskipun sotoy, karena kalianlah yang membuat anime ini makin hidup. Akhirnya orang penasaran dan sebagainya. Ya udah itu aja dulu. Terima kasih udah nonton video Wibu Lokal dan jangan lupa juga untuk beli baju Wibu Lokal di bit.ly/tokocs. Follow Instagramku juga sama Twitter juga kalau mau. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Stay clean and sound. Dan ya aku mau kasih tambahan lagi. Sebenarnya kau kalau bikin teori anime soto itu nggak masalah. Maksudku yang marah pun ya udah biarin aja mereka marah. Emang apa gitu. Setidaknya kalaupun kau mau bikin teori anime ya make sense juga, itu lebih bagus gitu. Jadi diskusi anime itu bisa jalan. Kalian bisa ikut juga diskusi anime, itu bakal lebih menyenangkan. Percaya sama aku. Tapi gimana lagi ya? Industri udah berubah. Orang-orang pada senang nonton batch. Padahal udah ada tuh video sebelumnya yang ngebahas nonton batch itu sebenarnya kurang baik dan kurang begitu sehat ya. Ya udahlah ya. Itu dulu. Jangan lupa makan sayur setiap hari.